Baik, kita kembali di Special Talk Show Intervensi Berbasis Masyarakat. Nah, kita sudah melihat bagaimana juga keadaan wilayah Nusa Tenggara Timur ini terkait dengan pergerakan narkoba atau narkotika, ya, pemirsa, yang sudah disampaikan oleh Pak Daulat Samosir. Nah, ini juga tentu untuk 2021 Pak Daulat ini tentu juga walaupun keadaan sekarang, tetapi bagaimana juga kinerja atau kerja dari teman-teman di BNN sendiri juga itu tetap harus dijalankan berkaitan dengan pemberantasan narkoba ini di wilayah NTT, Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk 2021 kita tetap berupaya ya mencegah dan memberantas, ya, termasuk program rehabilitasi bagi para teman-teman yang sudah menggunakan atau menyalahgunakan zat. Keluarga bersinar, program desa bersinar itu tetap kita majukan, ya, dan kemudian program-program pemberdayaan bagi daerah-daerah yang rawan peredaran gelap narkotika juga itu tetap kita jalankan. Kemudian dari rehabilitasi itu, ya, program intervensi berbasis masyarakat itu tetap berjalan. Tentunya dari pemberantasan, ya, proses penyelidikan dan penyidikan itu tetap berjalan. Dengan kondisi yang sekarang ini, ya, kita lebih ketat lagi dengan segala protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Artinya apa? Pandemi boleh berjalan, tapi tidak pidana narkotika tunggu dulu. Kan begitu. Kita harus menyelamatkan bangsa ini, apapun caranya, apapun alasannya, tidak boleh kita duduk beristirahat, udah anggap panggil lalu enggak. Tetap itu yang program-program tadi itu tetap kita gerakkan supaya NTT, Kota Kupang dan sekitarnya bisa aman dan nyaman lah ditinggali tanpa adanya gangguan-gangguan narkoba ini. Saya rasa begitu. Oke, baik. Sangat menarik sekali. Sebelum pertanyaan selanjutnya ini, kalau kita lihat sekarang juga di mana-mana, ya, kalau kemarin-kemarin juga mungkin, ya, salah satu yang menjadi sorotan juga dari teman-teman di BNN NTT juga untuk memberantas akan narkoba ini, ya, di tempat-tempat hiburan, hotel-hotel, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang ini kan sebenarnya artinya ya sudah selesai nih untuk tingkat, apakah dengan keadaan sekarang ini, ya, ini ada kemungkinan tidak bagaimana itu peredaran di hotel-hotel atau di, ya, kalau tempat hiburan mungkin tidak lagi, tetapi menjadi sorotan juga mungkin dari teman-teman BNN sendiri. Ya. Seperti apa? Dimanapun mungkin. Tidak harus di tempat tertentu, dia di A, B, C dan seterusnya, dimanapun mungkin, ya. Yang pasti program penyidikan, ya, pengungkapan kasus, termasuk program-program yang lainnya itu kita mensasar seluruh warga yang ada di Kota Kupang, di NTT dan sekitarnya, ya. Tidak memandang bulu bahwa dia harus di tempat hiburan malam atau di sini, tidak. Ya itu lebih kepada sangat teknis sekali, ya. Itu lebih spesifik. Itu kaitannya kepada kegiatan-kegiatan spesifik. Tapi dapat saya katakan apa? Semua tempat kita harus berpikir bahwa terjadi potensi. Ya, ada dugaan, bukan dugaan, ada yang memungkinkan bisa terjadi. Tidak harus di tempat-tempat seperti itu, ya. Bahkan duduk di tempat kos-kosan aja bisa saja, kan gitu. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, bukan menjustifikasi, ya, namun dimanapun bisa saja mungkin terjadi dan kita tetap bekerja untuk itu. Oke, lebih, artinya dalam tanda kutip, ya, lebih pusing mana nih, wilayah perkotaan atau kabupaten pedesaan nih? Sama aja. Sama aja. Artinya gini, masing-masing punya ini, ya, punya tingkat kesulitan sendiri lah, ya. Ya kalau kita di NTT kesulitannya apa, ya, tadi di awal sudah kita katakan, ya, kepulauan. Ya, kepulauan itu masalah akses itu menjadi kesulitan untuk kita. Kita harus 2 kali 3 kali lebih berpikir untuk itu. Ya mungkin di daerah perkotaan aksesnya nggak ini gitu. Betulnya. Oke, baik.
Baik. Dan selain intervensi berbasis masyarakat dari teman-teman BNNP NTT untuk 2021 pekerjaan lain. Ya, saya rasa itu ya di BM itu tadi kalau kita breakdown juga itu memang banyak sekali ya. Dari BM juga tadi seperti di awal dikatakan ada 3 unsur utama di dalam itu, dan itu semua juga kita kerjakan ya, saling berkesinambungan ya, dan komprehensif dengan bidang-bidang yang lain, semata-mata untuk memutus mata rantai penggunaan. Prinsipnya apa? Kita memiskinkan bandarnya. Kenapa kita bilang miskinkan bandarnya? Ya dia nggak punya pasar untuk menjualkan. Yang seharusnya dijual ke si A, cuman si A-nya udah pulih, yang ke si B, B-nya udah pulih, ya dia nggak punya pasar lagi, dia bingung jual barangnya kan. Ya itu tujuannya sih sebetulnya. Baik, dan tentu juga dengan mensukseskan program intervensi berbasis masyarakat ini, tentunya masyarakat juga diberikan lagi edukasi ya, mencerahkan bagaimana pola pikir masyarakat itu untuk hal-hal berkaitan dengan narkoba ini, untuk memberantas narkoba di NTT. Karena sangat, kalau kita berbicara ini berkaitan dengan informasi. Nah, kembali lagi soal informasi ini juga masyarakat ya, untuk pemberitaan informasi, apalagi dengan sekarang pemberitaan juga belum tentu ya, ada yang benar, ada yang tidak ya, dalam tanda kutip informasi hoax. Iya, baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada masyarakat ya, program ini ya, kita berangkat dari program ini kembali kepada masyarakat. Ini bentuk respon masyarakat terhadap kasus narkotika. Kita mengajak masyarakat untuk lebih aware lagi. Sudah saatnya masyarakat tidak diam. Ya, harus ikut mengambil bagian dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika ini. Mengenai informasi dan sebagainya, sekarang teknologi sudah zaman canggih. Ada Instagram, ada apa, ya segala macam medsos lah, ya di sosmed apa segala macam itu banyak. Di situ ada apa namanya, link di BNNP yang sendiri juga kita bisa dicari ya, atau yang lebih gampangnya apa, datang langsung ke BNN untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap dan akurat ya, sehingga tidak katanya dan katanya. Itu sih sebetulnya. Jadi bagi masyarakat nggak usah ragu kalau untuk ada hoax atau apa, informasi simpang siur mengenai informasi narkotika. Justru kita hadir itu ya untuk itu, ya supaya masyarakat bisa dapat informasi yang benar sehingga mempunyai kekuatan untuk dapat menangkal si narkotika ini tadi begitu. Oke, baik. Ini kalau kita berbicara soal narkotika ini sangat umum sekali. Cakupannya sangat luas sekali, dan bagaimana juga nanti dari BNNP NTT untuk memberikan lagi semangat, spirit kepada mereka yang mungkin masih takut ya untuk memberikan informasi ataupun juga melaporkan untuk diri sendiri, untuk direhab ya, supaya tidak terjerumus lagi ke narkoba. Tapi kita break lagi sebentar, ini jeda iklannya sangat panjang. Oke, untuk Anda juga pemirsa, kami segera kembali.